Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan pagi hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Evi bersama Ustazah Evi di Mapel PKM Pendidikan Kemuhammadihan. Untuk memulai pertemuan kali ini, mari kita bersama berdoa, mohon keridhaan Allah. Semoga pembelajaran kita dilancarkan dan diridhoi oleh Allah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya anak-anakku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan di pertemuan kemarin. Di pertemuan kemarin kita sudah sampai pada sejarah perguruan Muhammadiyah, di mana kita mengenal dua sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Khususnya saat itu adalah sistem satu pendidikan pondok pesantren tradisional, dan yang kedua adalah sekolah Belanda. Ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya anak-anakku, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang visi dan misi perguruan Muhammadiyah. Nah, di buku paket kamu bisa kamu buka, ada di halaman 9, buku paket PKM. Oke, selanjutnya apa sih visi? Nah, apa yang disebut dengan visi? Bahwa secara bahasa, visi adalah suatu penglihatan, visi adalah suatu pandangan, visi adalah suatu impian jauh ke depan, gitu ya. Kemudian kalau secara istilah, visi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang diraih dalam waktu yang ditentukan. Jadi ada targetnya. Kita punya visi, kita punya impian, kita punya tujuan, dan kita punya target waktunya. Nah, selanjutnya visi juga bisa diartikan ini sebagai gambaran atau karakteristik mengenai suatu situasi dan kondisi yang dicapai oleh sebuah organisasi, gitu ya. Kalau di sini khususnya organisasi Muhammadiyah dalam suatu waktu yang jauh ke depan. Oke. Nah, selanjutnya Ustazah sudah tuliskan di sini apa itu visi perguruan Muhammadiyah. Visinya adalah terbentuknya manusia pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, terbentuknya manusia pembelajar. Kenapa disebutkan manusia pembelajar? Tentu saja ini disesuaikan dengan sabda Nabi bahwa utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kamu menuntut ilmulah dari buayan sampai liang lahat. Artinya perintah pada kita untuk menuntut ilmu itu jelas sudah Nabi perintahkan sejak kita lahir sampai dengan meninggal dunia. Maka disebut sebagai manusia pembelajar sejati. Nah, gitu ya. Kemudian apa landasannya? Yaitu yang bertakwa. Landasan di sini menjadi pelajar atau pembelajar. Manusia pembelajar itu tidak hanya sekedar kemudian kita mendapatkan gelar, atau tidak sekedar kita mendapatkan sebuah strata sosial yang lebih tinggi, gitu ya. Apa maksudnya? Kalau dia lulus S1 maka mungkin lebih dihormati, kalau lulus S2 lebih lagi dihormati lagi. Tidak hanya sekedar itu, tapi tentu saja manusia pembelajar di sini adalah manusia pembelajar yang bertakwa. Nah, ini landasannya adalah landasan takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Mungkin kamu semua sudah paham. Takwa adalah mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, baik sendirian maupun ada temannya. Ada temannya kita sholat wajib, gitu ya. Tapi sendirian ataupun tidak ada temannya kita tetap sholat, itu baru takwa. Nah, pun juga demikian kita menjauhi larangan Allah. Kalau kita dilarang oleh Allah untuk melaksanakan hal yang tidak baik, ya kita jauhi larangannya. Tidak boleh berkata kotor, ya kita jauhi larangan tersebut untuk tidak melakukan berkata kotor, baik sendiri maupun ada temannya. Nah, selanjutnya manusia pembelajar yang bertakwa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia ini sangat dibutuhkan bagi kita semuanya. Karena apa? Sebagaimana dikatakan bahwa al-adabu faqal ilmi. Adab itu lebih utama ketimbang ilmu. Maka yang kita utamakan adalah adab terlebih dahulu. Nah, demikian. Jadi adabnya didahulukan sebelum ilmunya.
Orang yang semakin tinggi pendidikan atau tingkatan pendidikan seseorang, maka sudah seharusnya dia akan semakin berilmu. Dia semakin beradab gitu ya, baik dari cara penyampaian maupun tingkah lakunya. Tentu adabnya ataupun akhlaknya itu tambah bagus lagi. Oke. Ya. Demikian yang diharapkan dari perguruan Muhammadiyah ya. Kalau kita lihat di televisi mungkin adanya koruptor, padahal dia pendidikannya tinggi, ya kan? Harusnya adabnya juga akan lebih bagus lagi. Itu seharusnya dalam aturan Islam. Idealnya semacam itu. Maka perlu koreksi yang sangat besar di situ. Nah, selanjutnya berkemajuan. Manusia pembelajaran yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan. Apa maksud berkemajuan di sini? Adalah memiliki pikiran yang maju jauh ke depan. Pikirannya bukan pikiran yang sudah terbelakang gitu ya, bukan kemunduran tapi kepada kemajuan. Inovasi-inovasi apa yang bisa dilakukan untuk menuju arah kepada yang lebih baik lagi. Nah, dan unggul. Unggul itu apa? Unggul itu berada di atas rata-rata. Kalau rata-ratanya sekian, unggul itu tentu sudah ada di atasnya. Dengan berbagai macam inovasi yang sesuai dengan perubahan zaman, maka unggul ini merupakan sebuah keharusan gitu ya. Dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau bisa disingkat dengan kata-kata iptek. I ilmu pengetahuan, T-nya, teksnya itu adalah teknologi dan seni. Nah, sebagaimana kalau kamu melihat ada di program M+, ada M+ Talent Class kali ini, itu adalah perwujudan dari bagaimana cara kita untuk memiliki berkemajuan dan unggul. Salah satunya dalam IPTEX ada robotik, ada kelas IT, ada kelas olimpiade, ada kelas olahraga dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk apa? Sebagai perwujudan tajdid dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tajdid dakwah, apa itu tajdid dakwah? Tajdid itu pembaharuan ya, sesuatu yang baru, yang tidak kuno tapi hal-hal yang baru yang kemudian bisa menumbuhkan motivasi kita untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu tidak sekedar ketika seseorang berdiri di atas mimbar kemudian menyampaikan tentang ajaran agama Islam. Tidak, tapi dakwah saat ini sangat-sangat luas sekali. Bahkan ketika kamu berupaya untuk mencegah teman kamu, misalkan teman kamu ada yang berkata kurang bagus di grup kelas misalkan ya, kata-katanya kurang sopan, kemudian kamu menjabri dia, menyampaikan temanku ini kata-katanya kurang pas dan kurang sopan gitu ya, maka itu bagian dari dakwah. Nah, demikian juga ketika kita kemudian bersama-sama yuk saling mengingatkan, on cam yuk misalkan gitu ya, on cam yuk, diajak temennya, diajak diingatkan. Nah, itu tentu saja bagian dari dakwah juga. Dakwah apa di sini? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf. Nahi mungkar itu mencegah kepada bentuk kemungkaran. Nah, demikian visi perguruan Muhammadiyah yang harus kita pahami bersama. Oke. Selanjutnya terkait dengan misi perguruan Muhammadiyah. Nah, ada 6 misi perguruan Muhammadiyah, bisa kamu buka nantinya di buku paket kamu juga, halaman 10. Yang pertama adalah mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan. Nah, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, maka kita harus sadar betul, kita manusia, kita makhluk ciptaan Tuhan. Maka sudah seharusnya bersyukur dan senantiasa bersyukur dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Nah, ada 6 setidaknya anandaku, tapi mungkin untuk mempermudah kita menghafalnya, Ustazah coba merangkai kalimat di sini. Nih ya. Ustazah coba merangkai kalimat di sini. Mas Didik membentuk kembang, Mbak Bina membimbing kadar. Nah, apa maksudnya? Ini hanya mempermudah saja, sekali lagi mempermudah saja. Mas Didik membentuk kembang, Mbak Bina membimbing kadar. Oke. Mas Didik mendidik manusia memiliki kesadaran ketuhanan tadi ya. Kemudian yang kedua, membentuk manusia berkemajuan yang memiliki semangat perubahan, berpikir cerdas dan berwawasan luas. Oke. Jadi manusia berkemajuan itu yang berpikir maju ke arah ke depan, itu tentu saja dia harus memiliki semangat untuk perubahan, harus berubah dari zona nyaman gitu ya. Kalau zona nyaman kita rebahan, maka gimana sih caranya
untuk kita berpikir maju gitu ya. Sesuai yang lainnya berubah, kenapa kita harus diam saja, kan begitu. Maka kita akan ketinggalan kalau seperti itu. Tapi ketika kita berpikir maju, kita punya semangat perubahan, kemudian pikiran kita juga cerdas, tentu didasari dengan wawasan yang luas gitu ya. Maka perlu ditingkatkan literasinya, bacanya, wawasannya gitu ya. Nah, tentu di sini perlu diupayakan membentuk manusia berkemajuan yang memiliki ciri-ciri tersebut. Oke, berikutnya kembang. Apa maksudnya kembang? Mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, mempunyai semangat kerja tinggi, wirausaha dan jujur. Nah, ini mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri. Kita harus punya jiwa kemandirian yang tinggi gitu ya. Artinya mandiri itu berpikir dewasa, tidak terpengaruh dengan yang lainnya. Kalau teman kamu ada yang on cam, aku ikutan on cam, tapi kalau nggak on cam ya aku nggak usah aja lah, ada juga yang nggak on cam. Nah, artinya ini belum terbentuk kemandiriannya gitu ya. Kita harus punya prinsip. Nah, seperti itu. Kita punya prinsip apa yang harus kita lakukan, maka itu yang kita lakukan, yang terbaik lah, begitu ya. Jadi berpikir berjiwa mandiri, mempunyai semangat kerja tinggi. Kerja tinggi itu bagaimana? Ya kerja cerdas, ya kerja keras, kerja tuntas, dan juga terakhir kerja ikhlas. Itu yang dimaksud. Wirausaha dan jujur. Kita bisa mengembangkan berbagai macam bentuk wirausaha, entrepreneur, gitu ya. Dan tentu dengan prinsip yang jujur. Nah, prinsipnya bukan jujur itu ajur ya, tapi prinsipnya jujur itu harus. Nah, kayak gitu. Jujur itu harus. Nah, maka ketika kita jujur, insya Allah akan menuntun jalan kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke. Berikutnya Mbak Bina. Apa maksudnya dengan Mbak Bina? Membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan sosial, teknologi informasi, dan komunikasi. Nah, artinya perguruan Muhammadiyah ini diharapkan mampu membina siswa-siswinya, murid-muridnya menjadi manusia yang mempunyai skill, yang mempunyai keterampilan gitu ya. Jadi nggak ketinggalan. Nah, nggak ketinggalan seperti tadi saya contohkan dengan pembelajaran berbagai macam. Mungkin di pelajaran akademik kita sudah mengikuti. Nah, berikutnya kita bisa mengembangkan potensi di M+ Talent Class. Oke. Next, berikutnya membimbing. Ada kata-kata membimbing. Membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi karya seni budaya. Jadi kita perlu dibimbing karya seni budaya. Maksudnya bagaimana? Saya ambil contoh, misalkan tari ya, kita ada punya ekstrakurikuler tari. Nah, tari itu adalah sebuah karya seni budaya, apresiasi dari karya seni budaya. Ketika itu tidak dibimbing dengan baik, maka bisa saja, bisa saja mungkin kalau yang putri kemudian dia tidak berkerudung, kan apresiasi tari gitu ya, bisa saja pakaiannya tidak menutup aurat dan sebagainya. Nah, harapan di perguruan Muhammadiyah ini tentu karya seni itu yang sudah ada hendak dibimbing agar disesuaikan dengan syariah Islam. Jadi bisa menari tapi tetap menutup auratnya gitu ya, dan tidak menonjolkan bentuk lekuk tubuhnya. Oke, fokus pada gerakannya saja. Oke, next berikutnya. Tadi Mas Didi membentuk kembang, Mbak Bina membimbing kader. Oke, apa maksud kader di sini? Membentuk kader persyarikatan umat dan bangsa yang ikhlas, peka, peduli, bertanggung jawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Nah, membentuk kader itu siapa? Kader itu ya saya, ya kamu gitu ya, ya kita semuanya yang tergabung dalam perguruan Muhammadiyah itu adalah bagian dari kader persyarikatan. Oke. Umat dan bangsa yang ikhlas, harus ikhlas nih, landasannya harus ikhlas dulu gitu ya. Karena di Muhammadiyah itu adanya hanya berjuang gitu ya, kita berjuang terus berjuang begitu ya. Landasannya harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nanti biasanya mutung gitu ya. Mutung itu nggak mau tahu misalkan gitu ya. Tapi ketika kita ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah, oke, insya Allah nantinya kita akan mendapatkan balasan yang jauh lebih bagus. Peka dan peduli
peduli nih ya, peka dan peduli kita melihat lingkungan sekitar, apa yang kemudian bisa kita upayakan untuk sekitar. Contoh saat ini pandemi COVID, tetangga kamu mungkin ada yang dia kena PHK, dia nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ataupun mungkin dia lagi isolasi mandiri, nggak bisa belanja seperti biasanya. Maka salah satu program di M+ dulu saat Matasiba sempat kita sampaikan adanya aksi sosial peduli tetangga ya. Nah semacam itu kira-kira. Oke, demikian misi perguruan Muhammadiyah. Jadi ada kata yang bisa kamu rangkai. Mas Didi membentuk kembang, Mbak Bina membimbing kadar.